Alhamdulillahilladzi yuhiqqul haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin wa a'azzal ladzina ittaqaw wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Allah wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah di Masjid Babus Salam yang semoga tetap selalu ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring dengan jumlah yang tidak terbatas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita menjadi abdan syakura, hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh jika kita menjadi orang yang bersyukur, Allah pun berjanji la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku yang mungkin lebih banyak, lebih berkah, lebih baik, dan lebih bermanfaat. Tapi jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya jika kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku, ingatlah sesungguhnya azabku teramat pedih. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan harapan semoga hidayah Allah menyelimuti kita sehingga kita mampu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Karena hanya orang-orang yang tetap dalam hidayah Allah yang akan tetap menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan dalam kehidupan untuk mencapai martabat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telaah kita lewat mimbar ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan bahwa Tuhanku adalah Allah. Artinya orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, summastaqamu, kemudian dia istiqomah, kemudian dia teguh pendirian dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janjikan kepada orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan kepada mereka orang yang beriman dan istiqomah itu malaikat-malaikat.
Malaikat itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat mengatakan kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah itu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian cemas. Tidak hanya itu, kalau takut dan cemas ini adalah urusan duniawi, maka kemudian malaikat pun menyampaikan firman Allah berikutnya, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira wahai para malaikat-malaikatku kepada orang-orang yang iman dan istiqomah dalam imannya, dia akan diberikan surga yang telah disediakan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Jinn ayat 16, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Jika kalian semuanya pada istiqomah, teguh pendirian di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah di dinul Islam yang lazim disebut dengan syariat Islam, maka kemudian la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti akan aku berikan kepada mereka air yang tercurah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam penjelasan di beberapa tafsir dan juga di beberapa ilmu yang pernah kita baca adalah bahwa apa itu istiqomah? Istiqomah adalah teguh pendirian. Istiqomah adalah teguh pendirian di dalam apa yang telah diyakini. Kalau orang yang sudah meyakini Allah itu wujud, Allah itu ada dengan sifat Rahman dan Rahimnya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita yakin bahwa Allah itu wujud, Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim, kemudian dia istiqomah, teguh pendiriannya, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya akan menggoyahkan imannya, maka itulah yang namanya istiqomah. Akhir-akhir ini banyak ujian iman. Apakah itu melalui jalur politik? Ada ujian iman melalui jalur politik. Ada ujian iman melalui jalur kesehatan. Ada ujian iman melalui jalur ekonomi. Dan masih banyak lagi. Ujian-ujian iman itu melalui beberapa jalur-jalur kehidupan manusia, sesuai dengan profesinya tentunya, sesuai dengan bakat yang digelutinya tentunya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manizdada ilman falam yazidhu hudan, lam yazdad 'alallahi illa bu'dan." Barang siapa yang tambah ilmunya tidak bareng dengan hidayah, maka kemudian dia akan semakin jauh dengan Allah. Barang siapa yang tambah hartanya kemudian tidak bareng dengan hidayah Allah, maka dia pun akan semakin jauh kepada Allah. Barang siapa yang semakin tinggi jabatannya tidak bareng dengan hidayah Allah, maka dia juga akan semakin jauh dari Allah. Muncullah kesombongan di muka bumi. Oleh sebab itu, kembali kepada istiqomah. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam kondisi apapun, meyakini bahwa kita ada karena diciptakan oleh Allah. Allah sediakan sifat terbesarnya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha kasih sayang tanpa terbatas dari dunia sampai akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau begitu, apa yang harus kita istiqomahkan dalam kehidupan seperti sekarang? Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, yang harus kita istiqomahkan itu apa? Jawabannya yang pertama, istiqomahkan akidah kita, keyakinan kita. Jangan sampai gejolak yang ada di dalam masyarakat ini kemudian menggerogoti iman kita, menjadi orang yang ragu, menjadi orang yang syak terhadap keadilan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejumlah sifat-sifat kebesaran Allah, terutama yang termaktum dalam Al-Asmaul Husna. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang kita harus istiqomahkan?
Kita harus teguh pendirian dalam bidang apa lagi setelah kita istiqomah dalam akidah? Jawabannya adalah tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pesan dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian, berbuat kebaikanlah kalian, agar apa? Kita mendapatkan keberuntungan yang diperintahkan oleh Allah jika kita laksanakan dengan dasar iman, dengan dasar ikhlas, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang melaksanakannya akan mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi istiqomahkan dalam ibadah. Sisihkan waktu untuk beberapa menit ketika waktu sholat itu datang. Ketika ada hayya 'alal shalah, ketika ada hayya 'alal falah, ketika di subuh ada salatu khairum minan naum, sisihkan waktu untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukuk dan sujud mengharapkan ridhonya. Tidak hanya rukuk dan sujud, tapi Allah berpesan, wa'budu rabbakum, laksanakanlah ibadah-ibadah selain salat. Waf'alul khaira, dan lakukanlah yang baik-baik, la'allakum tuflihun. Ini yang harus kita istiqomahkan dalam situasi kondisi seperti sekarang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita istiqomahkan adalah tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengucapkan atau berkata tidak berdasarkan akhlakul karimah. Orang yang bersikap tidak berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengambil keputusan pun tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Oleh sebab itu istiqomah yang harus kita lakukan dalam pribadi kita, keluarga kita maksudnya. Maka kemudian istiqomahkanlah kita tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Berkatalah dengan kata yang baik. Kata Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, kata Rasulullah, aw liyasmut, sebaiknya diam saja. Tidak usah komentar-komentar yang akhirnya menimbulkan kontroversi dan akhirnya menjadikan konfrontasi, perbedaan pendapat yang akhirnya tidak bisa disatukan. Dalam bersikap, maka kemudian bersikaplah yang baik. Dan kemudian dalam mengambil keputusan, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita harus mengambil keputusan, mungkin ada amanat dari masyarakat, kita dianggap sebagai tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, selesaikanlah persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat itu sesuai dengan akhlakul karimah. Musyawarahkan. La khaba man istasyara wala nadama man istakhara. Tidak akan pernah menyesal, tidak akan rugi orang yang mau bermusyawarah, dan tidak akan pernah menyesal orang-orang juga yang kemudian akhirnya dia menyelesaikan persoalannya dengan memilih, dengan beristikharah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Istiqomah yang ketiga adalah yang keempat adalah marilah kita istiqomahkan setelah kita menyampaikan, kita menyatakan sebagai orang yang beriman, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sikap kebesarannya, maka kemudian kita diperintahkan untuk istiqomah dalam jihad fi sabilillah, konstan. Jangan sampai kemudian dengan perkara-perkara yang muncul iman kita rontok hanya karena kita tidak istiqomah di dalam masalah jihad fi sabilillah. Seperti kondisi sekarang ini, jihad kita minimal dengan berdoa. Kita doakan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran. Jangan sampai kita nyinyir terhadap orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Oleh sebab itu ada doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin.
Ya Allah, tolonglah Islam dan orang-orang Islam yang berjuang di jalan Allah. Allah mansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang memperjuangkan bagaimana kebenaran-kebenaran Islam. Islam itu tetap ya'lu wa la yu'la alaih, dan kemudian hinakanlah orang-orang yang mencibir dan bahkan mencaci maki kepada orang-orang Islam. Bahkan yang membawa agama Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kemudian akhirnya dibuli. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah maka kemudian kita harus istiqomah di dalam jihad fi sabilillah. Minimal kita doakan saudara-saudara kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu kemudian mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan Allah, dan akhirnya mendapatkan kesuksesan di dalam menegakkan kebenaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, istiqomah sebenarnya terlalu banyak, tapi 5 yang saya sampaikan lewat mimbar ini adalah istiqomah dalam ukhuwah Islamiyah. Kita tetap teguh pendirian dalam membangun kesatuan dan persatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Allah berpesan di surat Al-Hujurat yang sudah sangat muktabar, ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damailah antara saudara-saudara kalian. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, peliharalah ukhuwah itu dengan sebaik-baiknya, la'allakum turhamun, agar kalian semuanya mendapatkan rahmat Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah mutlak diperlukan dalam kehidupan kita seperti sekarang. Hanya karena perbedaan-perbedaan sedikit, perbedaan di cabang, perbedaan di ranting, bahkan kemudian perbedaan warna daun sekalipun menjadikan sebab akarnya akan tercabut, batangnya akan terpotong, dahan-dahannya akan tercabik-cabik, hanya masalah yang kecil. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa sesungguhnya kebersamaan itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan rahmatnya Allah. Oleh sebab itu lewat mimbar ini tentunya mari kita istiqomahkan ukhuwah Islamiyah kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan suatu kemungkinan bahwa di antara kita ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan perbedaan pendapat yang ada pada umatku mengandung rahmat. Kalau memang perbedaan itu tidak mengusik, bahkan tidak sampai menjadikan akidah menjadi rusak, ibadah menjadi tidak diterima oleh Allah. Oleh sebab itu 5 istiqomah yang harus kita pertahankan adalah istiqomahkan akidah kita, istiqomahkan ibadah kita, istiqomahkan akhlakul karimah kita, istiqomahkan kita jihad fi sabilillah, dan istiqomahkanlah dalam ukhuwah, membangun ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah menjadikan Islam dan umat Islam menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dan diberikan perlindungan, pertolongan, serta dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum kita tutup khutbah ini dengan berdoa, yang patut kita renungkan adalah firman Allah yang barusan kita bacakan, surat Al-Fatih ayat 28. Dialah Allah yang telah mengutus seorang hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, agama yang benar. Untuk apa kebenaran Al-Quran dan agama yang benar itu diturunkan oleh Allah, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah yang menyatakan liyuzhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkan terhadap agama-agama selain Islam. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi bahwa Islam adalah agama yang benar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasar hukum kepada Al-Qur'anul Karim. Mari kita bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Apakah kondisi Islam, kondisi agama Islam itu sudah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah? Apakah memang kita di pihak menang? Dan seterusnya, mari kita bermuhasabah. Lewat mimbar ini kita tidak punya hak untuk memvonis, tapi marilah kita sebagai seorang muslim bermuhasabah bagaimana kondisi agama Allah. Kalau memang sudah ketemu, kenapa harus seperti ini? Di ayat yang 29 surat Al-Fatih ada kewajiban atau syarat bahwa umat Islam itu akan menjadi pemenang ketika asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama bainahum, saling menyayangi antara sesama umat Islam. Tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, umat Islam itu dilihat adalah dia orang yang rukuk dan sujud mengharap ridhonya Allah. Di akhirat nanti maka umat Islam itu ada tanda tersendiri. Apa tandanya? Terpancar sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala min asaris sujud, dari bekas dia sujud. Oleh sebab itu kita jangan merasa bahwa agama kita tidak menang terus bagaimana? Jawabannya di dalam surat Al-Fatih ayat 29. Ciri atau syarat untuk menjadi pemenang adalah tegas terhadap orang kafir, saling menyayangi terhadap sesama, rukuk dan sujud mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat agung dari Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang soleh, soleh di mata Allah dan soleh di mata sesama manusia. Akhirnya kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan doa kita doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyata war ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadli yu'tikum wa radhikurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.